Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di podcast kita ketikpos.com. Kali ini kita membahas tentang yang berkaitan dengan tahun politik ya. Pilkada serentak di Sumsel, bahkan di seluruh kabupaten dan bahkan di seluruh Indonesia ya, beberapa provinsi. Nah, kali ini telah hadir bersama saya seorang, ini termasuk generasi milenial juga lah ini. Iya, benar. Masuk generasi Gen Z lah ya. Gen Z. Jadi Gen Z ini di Pilpres kemarin termasuk yang menentukan kan. Menentukan sekali. Apalagi memang capres terpilih juga termasuk kalangan milenial juga. Jadi, nah di pilkada di Palembang barangkali juga kita perlu juga mendengar apa sih keinginan dan aspirasi generasi Gen Z ini terkait dengan pemimpin ya. Karena pemimpin kan itu yang akan dipilih. Nah, telah hadir bersama saya Dio ya. Dio. Dio. Tuh. Nama lengkapnya siapa? Dio Aditya. Dio Aditya. Sehari sebagai apa kita? Kita sebagai pendiri Forum Pelajar Sumatera Selatan. Sebagai pendiri Forum Pelajar Sumatera Selatan. Artinya memang bisa mewakili ya. Mewakili. Ya, tapi mohon izin juga kepada para pelajar itu mewakili. Siap. Nah, seperti apa kira-kira gambaran terhadap pemimpin yang akan dipilih nanti? Oke, baik. Tentunya izin Kak. Ya. Tentunya kita sebagai tokoh pelajar, Ya. bahkan Sumatera Selatan, bukan cuma Kota Palembang. Ya. Mungkin topik bahasan kita untuk Kota Palembang khususnya seluruh pemimpin sejatinya. Ya, bukannya Palembang sih sebenarnya, secara umum lah ya. Secara umum lah. Sejatinya kita sebagai tokoh pelajar itu terutama mementingkan kepentingan pelajar terlebih dahulu. Ya. Mau tidak mau itu. Ya. Suka tidak suka, kepentingan pelajar yang harus kita dahulukan. Ya. Itulah mungkin sebagai indikator utama kita menentukan pemimpin yang akan memimpin kita di 2024. Ya. Itu saja sesimpelnya. Apakah memang harus dari milenial juga atau orang yang memikirkan milenial walaupun tidak mesti milenial, itu gimana tuh? Jadi begini, sejatinya mau milenial atau tidak, sejatinya siapapun pemimpinnya nanti, program-program atau indikator yang kita sediakan atau yang kita pilih adalah orang-orang atau pemimpin yang memang peduli terhadap kebijakan-kebijakan pelajar. Ya. Kalau emang ada milenial, ya apalagi peduli terhadap pelajar, ya pasti kita utamakan gitu. Nah, kalau kebutuhan yang berhubungan dengan pelajar itu apa sih misalnya tuh? Oh, jadi kebutuhan pelajar itu sebenarnya simpel saja, Kak. Yang pertama itu fasilitas. Ya, fasilitas pendidikan yang menunjang. Kita tidak muluk-muluk lah berbicara soal yang lain-lain. Yang pertama adalah fasilitas saja yang menunjang. Contohnya daerah-daerah pedalaman. Jangankan pedalaman, tengah kota saja. Daerah-daerah pinggiran itu kadang fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Contohnya daerah-daerah gandus. Itu mereka harus nyebrang dulu sekolah. Tidak ada akses transportasi. Nah, naik itu kan perahu susah. Berarti. Yang pertama intinya indikator utama adalah fasilitas pendidikan yang harus ditunjang, sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua? Yang kedua tentunya terkait sarana dan prasarana. Yang kedua adalah faktor guru. Guru itu ya seperti prinsipnya. Guru yang memang benar-benar mengayomi, itu satu, berkompeten, dan pemerataan guru itu yang harus diutamakan gitu saja. Tapi kan kemarin kan sudah ada pengangkatan P3K, pendengar PNS yang diharapkan bisa mengisi kekosongan itu kan. Sangat diharapkan. Dan sebenarnya kan memang secara umum kalau untuk guru ini juga biasanya bukannya tidak mencukupi ya, tapi tidak merata. Ya, benar. Di kota, di tengah kota mungkin berlebih, tapi di daerah justru yang kekurangan. Nah, kalau dari beberapa calon yang ada ini kira-kira ada tidak yang sudah memberikan gambaran bahwa mereka programnya berhubungan dengan kepentingan pelajar tadi? Sebenarnya ada satu nama yang memang kita soroti akhir-akhir ini tentang kepedulian tersebut. Contohnya kemarin pengangkatan ribuan P3K. Ya, P3K. Yang itu berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan. Kalau itu kan berhubungan dengan mereka yang masih berkuasa, kan? Berhubungan mereka yang masih berkuasa. Dan itu bukan, terkadang yang berkuasa itu belum tentu bisa menciptakan
suatu program yang seperti itu. Ya, merealisasikan Nah, ya. itu sebuah prestasi kita kira kan. Ya, Itu yang harus kita Berarti dia apresiasi. sudah membaca bahwa Ya. kebutuhannya seperti ini, Betul. berarti harus direalisasikan seperti ini dan Ya. juga harus diusulkan kepada pusat seperti ini, kan Benar. begitu ya. Itu sebuah apresiasi yang harus kita Ya. berikan. Nah, kalau ini kan baru kepentingan dengan milenial itu sendiri. Siap. Nah, apakah memang pemimpin itu hanya memikirkan kebutuhan milenial atau kepentingan lainnya juga? Oh tidak. Ya. Pertama, pemimpin itu yang harus kita pelajari adalah isi kepalanya dulu. Ya. Isi kepalanya itu bukan cuma tentang milenial yang Ya. ada satu nama yang kita soroti yang kita bicarakan tadi. Bahwasanya Dia sudah dia punya tidak konsep. cuma milenial yang dipikirkan. Akhir-akhir ini contoh kejadian-kejadian polemik Ya. truk tonase besar. Ya. Terjadilah kecelakaan, laka lantas segala macam. Akan tetapi cuman beliau yang berani terobos birokrasi untuk menemui Kemenhub. Ya. Nah itu salah satu apresiasi yang harus kita berikan. Hasil dari pertemuan itu berbuah manis yang dua hari atau 3 hari lalu yang sama-sama kita nikmati. Gitu loh. Nah, kalau kemarin itu juga ada calon itu yang juga selalu melihat ya, kemudian melakukan upaya perbaikan jalan-jalan rusak itu termasuk juga tidak seperti itu. Sebenarnya seluruh calon yang berupaya untuk berbuat baik kita apresiasi, Kak. apresiasi. Tetapi terkadang ya kita tahulah situasi Palembang seperti apa. Ya. Nah, kan ada beberapa pendapat nih, sebenarnya kan kalau kepala daerah itu kan dia posisinya kan di kebijakan ya. Ya. Nah, untuk melaksanakan kebijakan program ini kan tentunya kan perlu anggaran. Nah, sementara anggaran yang didapat dari pusat itu kan biasanya sudah alokasi kan sudah ada pos-posnya masing-masing. Misalnya biaya gaji, kemudian yang lain-lain itu kan pegawai. Nah, yang diutamakan bahwa kepala daerah itu harus bisa meningkatkan PAD. Nah, kalau dari calon-calon itu ada tidak yang sudah memberikan gambaran bahwa mereka punya nih konsep nih bagaimana bisa meningkatkan PAD bagi daerah? Sebenarnya sudah ada beberapa yang begitu kan. Contohnya ada satu program yang nyata kan, Ya. yang sudah dilakukan, bahkan sudah dilakukan Ya. kan, meminimalisir pungli-pungli untuk wilayah parkir segala macam. Bahkan sudah rapat koordinasi kan, kita lihat kan berita-beritanya dengan APH setempat, dengan lembaga yang berkaitan untuk memberantas hal-hal tersebut. Nah, itu kan kerja-kerja nyata yang harus sebenarnya yang kita apresiasi kan. Itu sebenarnya kerja nyata yang beneran, bukan cuma ya kita tahulah peta politik kita kan lumayan panas sekarang kan. Itu kan berarti kan kita berlarinya kan ke track record nih. Iya, Tapi kalau benar, kita track bicara ke masa depan itu kan program visi dan misi. Iya, kan? benar. Kira-kira seperti itu. Nah, kan barangkali kalau yang untuk program visi dan misi kan kita juga tidak bisa melihat track record mereka karena kan mungkin calon ini sebelumnya belum menjabat sebagai wali kota atau mungkin dia bukan di birokrat, mungkin dia politisi, mungkin dia aktivis, misalnya mungkin dia memang bergerak di bisnis. Nah, kan sebenarnya kan kita tidak bisa bicara track record tentang pemerintahan ya. Iya, siap. Nah, kalau dari calon-calon aneh ada tidak yang mendekati ideal? Penilaian kita selalu seperti ini Kak. Kita berbicara track record itu pasti. Ya, yang track pertama. record pasti ya. Dia walaupun tidak di pemerintahan, tapi dia Di bidangnya bidang-bidangnya masing-masing kan kita pelajari Ya. track of the recordnya masing-masing. Yang itu menurut kita selaku Gen Z itu sangat penting. Apalagi sekarang kan Ya. kita kan zaman-zamannya kan, memang zaman-zamannya begitu. Makanya kita selalu menilai track of the record. Dengan hal seperti itu, penilaian itu akan menjadi indikator kita ke depan. Ya. Bahwasanya bagaimana komitmen selama ini yang dia lakukan, yang kita kaitkan dengan kedepannya gitu. Nah, kalau dari calon-calon yang ada nih, sudah ada belum yang mendekati ke kita? Kan kita kan termasuk kalangan Gen Z nih, mungkin yang punya posisi sebagai ketua, sebagai tokoh utama di organisasi. Sudah ada belum kira-kira? Sudah ada jelas ya. Sudah ada. Karena beberapa yang kita lihat kan bahwasanya pendekatan-pendekatan seperti itu terus dilakukan. Contohnya pendekatan nyata. Kita Palembang ini
kota tertua kan. Iya, kota- Kita ambil dari sepak bola saja, olahraga. Kita kota tertua, tapi tidak ada klub kemarin. Untuk khusus Kota Palembang yang memang benar-benar jadi apa ya? Yang harusnya kita tuh banyak SDM, yang harusnya Klub untuk sepak bidang bola itu ya? saja kita sudah harus berkembang. Sekarang kan sudah mulai berkembang yang namanya PS Palembang. Ya. Nah itu yang harus kita apresiasi. Nah, kalau itu kan bidang olahraga nih. Bidang olahraga. Kalau yang bidang lain misalnya, Bidang lain kepemudaan, Nah, kepemudaan. mulai dari game, contohnya beberapa sudah ada kemarin. Kita lihat kan kita selalu memantau sejauh ini bahwasanya pendekatan terhadap Gen Z itu apakah ada? Ya. Emang benar-benar ada, mulai dari lomba Mobile Legend kemarin yang diadakan di Utopia segala macam besar-besaran. Itu dari segi online ya. ya. Apalagi yang lain-lain gitu loh. Masih banyak sebenarnya. Nah, kalau kita boleh menyebut nama kan sebenarnya kan hanya ada berapa nama ya untuk Iya. posisi wali kota kan kita sebut saja misalnya ada Yuda, ada Fitrianti, ada Ratu Dewa. Nah, dari beberapa atau mungkin ada dari independen itu kan ada orang Palembang, misalnya kan Ustadz Yayan, misalnya ada Charma, itu kan juga termasuk generasi muda ya. Iya. Nah, kalau kita secara umum dari beberapa nama itu, yang mana nih yang lebih mendekati harapan generasi? Sejauh ini semua kita pantau kan, Ya, semua kita nilai. masih dalam radar lah ya. Masih dalam radar lah, tapi Iya. sudah ada yang mendekati. Tapi kira-kira gambarannya kemana tuh? Yang paling mendekati sejauh ini sesuai dengan radar kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa. Iya. Itu sejauh ini masih komitmen beliau untuk memperjuangkan hal-hal itu. Ya, itu yang kita harapkan. Kalau pasangannya seperti apa nih pasangannya? Kalau Karena pasangan- kan juga berhubungan dengan partai nanti ya. Kan ada Nandriani ya kan yang posisi wakil Siap. wali kota itu kan. Kalau untuk Ada pasangan beberapa nama yang jelas satu sih, siapapun pasangannya yang jelas harus selaras. Itu saja pinta kita, selaras dan memperjuangkan terutama saya sebagai tokoh pelajar Ya. yang memperjuangkan hak-hak pelajar itu satu. Yang kedua dia memperjuangkan hak-hak Gen Z. Ya. Karena kita sebagai Gen Z ini sangat menentukan ke depannya bagaimana kan. Nah, kalau sepanjang perjalanan dari beberapa waktu ke belakang dan sampai sekarang ini kira-kira posisi mereka memainkan medsos itu yang mana yang lebih unggul? Oh, Ya, kan itu kan mempengaruhi nih. mungkin Kan kita mengamati juga nih. Itu kan mungkin secara umum lah, bukan Iya, rahasia lagi lah ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya yang paling aktif di medsos, paling gerak cepat lah bahasanya kan kita nilai di mata Gercep ya, masyarakat gercep gercep lah. Bahasa gensinya itu gercep. Ya kita nilai saja Bapak Raji Ratu Dewa. ya, jadi paling tidak memang ada beberapa nama semuanya sudah di Semuanya radar, sudah tapi kita di radar. kita tetap untuk pilihan itu Itu kembali kepada hati nurani. Iya, kembali kepada hati nurani masing-masing. Kita sudah pernah bicara-bicara dengan anggota pelajar kita tuh, yang susah itu. Ya, kita kemarin itu sejatinya pelajar tidak ikut Ya. ranah politik ya, tetapi kita pasti ada diskusi. Mereka kan pemilih pemula nih. Iya. Kalau umur 18, 16, 17 Walaupun ya. ibaratnya kita tidak diklaim bahwasanya pelajar tidak boleh berpolitik segala Ya. macam, tapi menurut kita sebagai Ya. forum pelajar, kita ini adalah fondasi yang menentukan ke Ya. depan. Makanya kita sejauh ini selalu mengadakan ya pertemuan-pertemuan kecil Ya, lah, diskusi. bahwasanya diskusi-diskusi kita memantau siapa yang memang memperjuangkan Tapi hak-hak untuk pelajar. dalam rangka menyerap aspirasi ya, bukan Iya, mendoktrinasi, benar, bukan mendoktrinasi. mengarahkan ya. Malah kita judulnya itu apa hak-hak pelajar yang kita Ya. butuhkan, yang harus kita Jadi sampaikan. menyerap. Kita Bukan menyerap memberikan. dan kita sampaikan. Ini kalau barangkali pandangan generasi muda terhadap pilkada di Kota Palembang, mudah-mudahan aspirasi mereka ini terdengar dan juga bisa diserap oleh para Benar. bakal calon ya. Iya, siap. Dan mungkin bakal calon yang mungkin mereka nilai mendekati ideal itu juga nanti bisa terpilih Ya. sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.